Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini kita masih dengan iman, Islam dan kesehatan, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini ya, dalam rangka talabul ilmi. Salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita nantinya akan mendapatkan sapaan beliau di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Siddiq, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik bapak-bapak, para jemaah, hari ini kita membahas masalah kitab IPS ya, Islam, Politik dan Spiritual. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz, waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Bakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, senantiasa kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh kita melalui kajian thalabul ilmi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kariban junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat yang senantiasa kita aturkan kepada beliau menjadikan beliau kelak berkenan mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas terkait dengan perbuatan manusia dalam pandangan Islam ya. Nah, bagaimana perbuatan manusia di dalam pandangan Islam? Nah, ini akan kita bahas pada pagi hari ini ya. Para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, jadi perbuatan manusia itu tidak akan lepas dari upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri yang dia miliki. Jadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa manusia itu Allah berikan dua hal ya yang merupakan qadar atau ketentuan Allah bagi manusia. Dan ini menjadi karakteristiknya manusia, bahwa manusia itu punya kebutuhan jasmani dan kemudian manusia juga punya naluri. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia dan dia bersumber dari dalam diri manusia. Yang kedua adalah naluri. Naluri ini ada tiga, ya, kharijatul baqa, naluri mempertahankan diri, kharijatul nau, naluri melestarikan jenis, dan kharijatul tadayyun, ya, naluri beragama. Jadi pada tiap diri manusia
Allah sudah tetapkan itu sebagai qadarnya, sebagai sebuah ketentuannya yang merupakan karakter dari manusia itu sendiri. Nah, ketika kemudian manusia melakukan sebuah perbuatan, ya tidak lain adalah dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya atau nalurinya. Ya. Nah, dalam aktivitas perbuatannya, kadang dorongan tersebut ya lahir dari kebutuhan jasmani yang memang membutuhkan untuk dipenuhi, atau kadang memang lahir dari naluri, dan ini merupakan fitrah ya manusia yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi bagaimanapun manusia tidak bisa melepaskan diri ya dari kebutuhan jasmaninya atau dari kebutuhan nalurinya. Bagaimanapun hebatnya seseorang, maka tetap dia membutuhkan ya makan sebagai bagian dari kebutuhan jasmaninya. Ya. Nah, meskipun dorongan tersebut ya merupakan fitrah manusia, nah tetapi motivasi manusia untuk melakukan perbuatan atau sampai terlaksananya perbuatan tersebut bukan merupakan fitrah. Karena itu motivasi tersebut bisa berubah-ubah. Ya. Kalau munculnya atau dipenuhinya kebutuhan jasmani dan naluri ini adalah sebuah fitrah. Tetapi bagaimana kemudian kebutuhan itu dipenuhi, atau motivasi apa, niat apa kemudian yang mendasari pelaksanaan pemenuhan itu, maka ini bukan merupakan fitrah ya. Tetapi motivasi itu bisa berubah-ubah sesuai dengan pemahaman seseorang. Jadi kebutuhan makan itu adalah fitrah karena memang tubuh manusia itu membutuhkan tenaga, di mana tenaga itu didapatkan dari sumber makanan ya. Dari makanan yang dia makan, maka secara alamiah seseorang yang kekurangan energi ya, maka dia akan merasakan lapar. Sama kayak misalnya tubuh manusia seandainya kekurangan air, maka otomatis orang itu akan memiliki keinginan untuk minum. Karena kebutuhan air yang dibutuhkan di dalam tubuhnya itu dibutuhkan yang bersumber dari luar ya. Nah, maka ketika dia punya keinginan untuk minum, itu sebuah fitrah ya. Tapi apa yang diminumnya, bagaimana kemudian caranya minum ya, ini atau apa yang melandasinya ketika meminum itu, ini bukan fitrah ya. Ini pilihan ya bagi manusia bagaimana dan apa yang kemudian dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya atau kebutuhan nalurinya. Nah, demikian juga dengan tujuan manusia dalam melakukan perbuatan. Ya. Juga bukan merupakan fitrah. Ya. Tujuan perbuatan manusia itu sangat erat kaitannya dengan ya nilai atau qimah yang hendak direalisasikan ketika perbuatan tersebut dilakukan. Jadi apa tujuan yang diinginkan oleh setiap orang bisa jadi berbeda-beda walaupun perbuatannya sama. Bisa jadi perbuatannya sama tapi nilai atau tujuan dari perbuatan yang hendak direalisasikan itu berbeda-beda. Nah, ini bergantung dari mafhum ya atau pemahamannya masing-masing. Nah, demikian halnya dengan maksud atau niat manusia untuk melakukan perbuatan juga bukan merupakan fitrah ya. Nah, ini nanti kita coba bahas satu persatu ya, dari mulai qimah, kemudian niat ya, kemudian motivasi ya. Jadi karena itu motivasi, tujuan dan maksud perbuatan manusia itu memang mampu, bahkan harus ditentukan oleh manusia itu sendiri ketika hendak merealisasikan aktivitas. Nah, jadi memang kita
ketika beraktivitas itu harus sudah menentukan, ya, menentukan apakah aktivitas ini motivasinya apa, hikmahnya apa, ya, tujuannya apa. Ya. Jadi tidak salah nanti kemudian memaknai setiap aktivitas yang kita lakukan, ya. Misalnya nilainya apa yang ingin dicapai, ya, atau tujuan dari perbuatan itu apa, ini harusnya sudah ditentukan sebelum aktivitas itu dilakukan, supaya tidak rancu, ya, supaya kita juga memahami. Misalnya ketika qimah, ketika jual beli misalnya, ya, jual beli. Nah, qimah apa yang kemudian atau tujuan apa yang ingin didapatkan dari aktivitas jual beli itu, ya, ya tentunya adalah qimah madiyah, ya, kebendaan. Jadi sepanjang kemudian tidak menyalahi ketentuan syara, boleh kita mendapatkan keuntungan, ya, dari aktivitas jual beli yang kita lakukan, ya. Karena memang nilai yang ingin kita realisasikan dalam proses jual beli itu adalah nilai madiyah, ya, nilai kebendaan. Nah, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, nah, sedangkan sesuatu yang bisa mempengaruhi manusia dalam menentukan motivasi, tujuan, dan maksud perbuatannya tidak lain adalah mafhumnya, ya, pemahamannya. Gitu. Nah, orang-orang yang memiliki saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam itu akan memiliki pemahaman yang khas, ya, dalam setiap aktivitas perbuatannya. Berbeda dengan orang yang memiliki pemahaman sekuler misalnya, atau kemudian sosialis komunis, ya, sebagai sebuah ideologi yang mereka anut, ya, sebagai sebuah ideologi yang mereka yakini, ya. Nah, maka para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah, agar motivasi, tujuan, dan maksud perbuatannya menjadi benar, harus dibangun berdasarkan pemahaman yang benar, gitu. Jadi pemahaman tentang kehidupan itu harus benar, ya, sehingga nanti akan berdampak pada motivasi, tujuan, dan maksud perbuatan itu akan benar. Karena jika pemahaman seseorang terhadap motivasi, tujuan, dan maksud perbuatan itu salah, maka motivasinya, tujuannya, dan maksud yang dia pahami itu juga akan menjadi salah. Akibatnya perbuatan yang dikerjakannya kemudian juga menjadi salah. Jadi pemahaman terkait dengan kehidupan ini menjadi tolak ukur, ya, apakah nantinya perbuatan seseorang itu benar atau salah. Dan nanti ini akan dilihat dari motivasinya, dari tujuannya, ya, dari maksud yang ingin dia dapatkan dari perbuatan itu. Nah, parameternya adalah bagaimana dia memahami terkait dengan konsep kehidupan ini, gitu, ya. Karena ini nanti akan berdampak bagi perbuatannya. Nah, di samping pentingnya membangun pemahaman yang benar, ya, mengenai motivasi, tujuan, dan maksud perbuatan itu, yang tidak kalah pentingnya adalah membangun azas yang menjadi landasan perbuatan manusia, ya. Ini yang kita sebut sebagai akidah, ya, atau keimanan yang sahih. Jadi keimanan yang sahih ini adalah keimanan yang pasti benar, ya. Keimanan yang tidak bisa digoyahkan, keimanan yang memiliki landasan dan argumentasi yang kuat, ya, yang tidak terbantahkan, ya. Jadi keimanan seperti inilah yang harusnya, ya, dimiliki oleh setiap muslim, ya, bahwa dia benar-benar meyakini apa yang dia imani, ya,
setelah memang melakukan proses pembuktian yang terlebih dahulu, ya. Karena keimanan itu tidak akan mungkin bisa diyakini, ya, secara pasti kalau tidak didahului oleh proses pembuktian yang dia lakukan sendiri. Nah, bahkan tidak hanya sampai di situ, ya, sebab jika keimanan yang menjadi landasannya sahih, ya, jadi keimanannya sudah sahih, motivasinya benar, tujuannya benar, maksudnya benar, tapi tidak dilakukan dengan kaidah amaliyah, ya, atau kaidah kausalitas, ya, yang sahih, maka perbuatan tersebut juga tentu tidak akan berhasil dengan baik. Nah, ini yang Allah tuntun kepada kita, bahwa aktivitas yang diwajibkan oleh Allah itu tidak hanya sekedar aktivitas kewajibannya saja, habis itu kemudian ya dilaksanakanlah sesuai dengan kemampuan. Tidak demikian, tetapi selain Allah itu memerintahkan kewajiban itu, Allah juga memerintahkan bagaimana agar kewajiban itu bisa dilaksanakan secara baik, ya, dilaksanakan secara sebaik-baiknya. Jadi semua perintah yang Allah berikan itu hendaknya kita jalankan, ya, dengan kemampuan terbaik yang kita miliki, ya. Ini seperti itu. Contoh misalnya, ya, ini karena itu Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memerintahkan agar perintahnya dikerjakan dan larangannya ditinggalkan, tetapi juga memerintahkan agar apa yang diperintahkan dan dilarang itu benar-benar terlaksana dengan baik, ya. Misal sebagai contoh, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah, ya. Jihad fisabilillah. Jadi perintah tersebut bukan sekedar agar dikerjakan lalu dianggap selesai, ya. Hanya sekedarnya saja, bukan, ya. Tetapi di sini Allah juga memerintahkan bagaimana jihad itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil dengan gemilang, ya. Maka perintah jihad, maka Allah Subhanahu wa taala selain kemudian memerintahkan untuk pergi berjihad atau berperang di jalan Allah, ya, Allah juga memerintahkan agar kaum muslimin menyiapkan kekuatan semaksimal mungkin agar bisa menggentarkan musuh mereka, baik musuh yang tampak, ya, maupun musuh yang tidak tampak. Ini orang-orang munafik, ya, atau musuh dalam selimut, ya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, ya, surah Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bih aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan siapkanlah, kata Allah, untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Nah, jadi inilah perintah yang Allah berikan. Ya. Pertama, Allah wajibkan untuk melaksanakan jihad fisabilillah, tapi jihad itu ketika dilaksanakan juga harus memperhatikan kaidah kausalitas, istilahnya, ya. Itu kaidah amaliyah, yang yaitu kaidah sebab akibat, hukum sebab akibat. Artinya peperangan itu akan bisa dimenangkan ketika kita juga memiliki persiapan yang matang, ya. Maka baik itu dari sisi strategi, peralatan, dan lain sebagainya.
Maka selain kemudian Allah perintahkan untuk berjihad, Allah juga perintahkan untuk mempersiapkan apa saja yang bisa kita persiapkan, yang itu bisa menggentarkan musuh. Nah, ayat ini juga berlaku sampai sekarang, ya. Artinya di dalam ayat ini ada ilat, ya, ada ilatus syar'i, ada hal yang melatar belakangi hukum yang bisa kita ambil, dan ini merupakan kias, ya. Misalnya dikatakan Allah perintahnya pada ayat ini adalah untuk menyiapkan apa saja yang bisa kita siapkan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang. Nah, pada waktu itu memang peralatan tempur yang paling canggih pada masa Rasul itu adalah kuda. Nah, sehingga yang perlu dipersiapkan itu adalah kuda. Makin banyak kuda yang kemudian dipersiapkan untuk berperang, itulah yang dulunya menggentarkan musuh-musuh Allah, ya, atau musuh-musuh kaum muslimin, gitu. Nah, dalam kondisi sekarang tentunya tidak hanya kuda, ya, tidak lagi kemudian yang diperlukan atau dipersiapkan oleh kaum muslimin yang itu bisa menggentarkan musuh bukanlah kuda, tetapi ya, senjata yang lain, ya, misalnya nuklir atau ya bom atom atau apalah, ya, yang itu memang bisa menggentarkan musuh hari ini, ya, atau pesawat tempur atau yang lainnya. Jadi ilatus syar'inya di sini adalah menggentarkan musuh, ya. Jadi kalau hari ini kita persiapkan kuda untuk berperang, tentunya tidak lagi menggentarkan musuh, ya. Nah, jadi apa yang kemudian mengikuti hari ini sesuai dengan perkembangan zaman, persenjataan perang yang itu bisa menggentarkan musuh. Itulah yang harusnya dipersiapkan oleh kaum muslimin, ya, ketika akan berperang menghadapi musuh-musuh Allah dan Rasulnya dan musuh kaum muslimin. Baik, para ustadz sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba bahas, ya, terkait dengan motivasi perbuatan manusia, ya. Nah, kuat lemahnya dorongan manusia untuk melakukan aktivitas ini tidak terlepas dari motivasi, ya, atau al-quwah, motivasi yang menjadi landasan manusia dalam melakukan perbuatan. Jadi manusia, ya, tentunya kita juga merasakan bahwa dalam sebuah perbuatan itu kadang kita semangat melaksanakannya, ya, kadang kita ya berubah lemah kemudian dalam melaksanakannya, gitu, ya, atau bahkan kemudian tidak ingin melaksanakannya, gitu. Nah, jadi ini tidak lepas dari motivasi apa yang melatar belakangi perbuatan itu kita laksanakan. Nah, ini, ya, motivasi ini juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ya. Nah, kadang perbuatannya itu dilaksanakan, ya, mungkin tidak konsisten, misalnya. Mungkin hanya beberapa kali kemudian berhenti. Ada kemudian yang konsisten terus. Nah, ini bergantung dari motivasi apa yang kemudian melatar belakangi atau melandasi perbuatan itu dilakukan oleh manusia. Nah, karena itu memahami motivasi yang benar, yang sahih, ya, dan kuat supaya aktivitas yang dilakukan seseorang dapat terrealisir dengan baik dan sempurna adalah wajib, ya, bagi setiap orang. Jadi memahami motivasi itu agar perbuatan itu bisa sempurna dilaksanakan atau memiliki hasil yang maksimal, maka terlebih dahulu setiap orang harus memahami apa sih motivasi yang dia inginkan, ya, atau motivasi apa yang melatar belakangi perbuatan yang dia lakukan itu. Nah, di dalam kitab ini Muhammad Ismail itu menguraikan, ya, motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas itu ada 3. Antara lain, pertama motivasi materi, ya, atau kebendaan, al-quwah al-maddiyah, ya.
Ini meliputi ya motivasi terkait dengan tubuh manusia, ya. Alat ya atau sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, ya, makan, minum, harta, pokoknya yang terkait dengan kebendaan lah, ya, madiyah, uang, ya, dan lain sebagainya. Ini yang melatar belakangi. Yang kedua adalah motivasi emosional atau non materi atau kuah maknawiyah, ya, yang berupa kondisi kejiwaan yang senantiasa dicari dan ingin dimiliki oleh seseorang, ya. Motivasi kuah maknawiyah. Ya, kemudian yang ketiga adalah motivasi spiritual atau kuah ruhiyah, ya, yang berupa kesadaran seseorang bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tiga inilah yang memotivasi seseorang dalam melakukan sebuah perbuatannya. Kuat lemahnya itu bergantung dari motivasi ini. Apakah sesuatu itu dia lakukan hanya demi materi, ya, kuah madiyahnya, atau kemudian juga motivasi yang lain, ya, motivasi kebendaannya, atau motivasi emosionalnya, ya, juga kemudian motivasi spiritual. Nah, jadi yang paling tinggi ini, ya, berurutan bahwa motivasi yang paling baik, yang paling kuat itu adalah motivasi spiritual, ya. Yang ini melandasi setiap perbuatan yang dilakukan, ya. Nah, di sini disebutkan, ya, sebagaimana di dalam kitab ini contoh-contoh, ya, motivasi seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan. Misalnya uang, mobil, rumah, atau barang-barang lainnya adalah alat yang dapat mendorong naluri, ya, manusia untuk memilikinya dengan melakukan aktivitas tertentu, ya. Itu misalnya ya tujuannya untuk mendapatkan harta atau kemudian hal-hal lain yang itu terkait dengan kebendaan, ya. Ada juga kemudian motivasinya emosional atau kuah al-qudwah al-ma'nawiyah, ya. Di sini misalnya terkait dengan orang, ya, atau hubungan emosional terhadap orang tertentu, misalnya itu bisa menjadi motivasi yang melatar belakangi sebuah perbuatan, ya. Misalnya kita membela saudara kita, ya, atau kemudian di sini ketika perubahan 98 yang terjadi di Indonesia dan Malaysia ini di latar belakangi karena motivasi emosional, ya, motivasi kejiwaan, ya. Nah, yang ketiga ini harusnya inilah yang harus kita jadikan sebagai motivasi dalam setiap aktivitas kehidupan kita, yaitu motivasi spiritual, di mana setiap aktivitas perbuatan yang kita lakukan, ya, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika melakukan perbuatan itu kita senantiasa memiliki, ya, hubungan, merasa memiliki hubungan dengan Allah, ya, memiliki kesadaran hubungan kita dengan Allah, ya. Nah, ini yang akan menguatkan kita untuk tetap melakukan beragam aktivitas tersebut, ya. Walaupun misalnya secara materi itu tidak mendapatkan apa-apa, ya, tidak mendapatkan kenikmatan dari sisi dunia, juga kemudian secara emosional itu tidak mendapatkan, tapi itu kita tetap lakukan, tetap kita laksanakan, tetap kita jalankan, ya, karena memang motivasi yang kemudian melatar belakangi pelaksanaan aktivitas itu adalah motivasi spiritual, ya. Masuk misalnya aktivitas jihad fisabilillah tadi misalnya, ya. Motivasinya yang benar itu hanya motivasi ruhiyah, spiritual, ya. Berperang di jalan Allah itu bukan untuk mendapatkan harta, bukan mendapatkan ghanimah, ya, tetapi
karena memang Allah yang perintahkan. Termasuk misalnya menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu itu juga harusnya motivasi yang kita gunakan, yang kita sematkan dalam aktivitas menuntut ilmu itu adalah motivasi spiritual. Ya, bahwa mungkin juga dari sisi kebendaan, dari sisi benda-benda atau harta itu kita tidak dapatkan dari sisi materi gitu. Nah, kalau niatnya mencari materi, maka ketika dia tidak mendapatkan materi itu, maka perbuatan itu dia tinggalkan. Ya. Atau juga motivasi emosional dalam menuntut ilmu juga bukan ini yang jadikan sebagai dasar ya. Jadi menuntut ilmu itu bukan enak, nggak enak. Atau nggak enak nanti kalau misalnya nggak datang, ya enggak. Tetapi motivasi yang harus kita gunakan dalam aktivitas menuntut ilmu itu supaya aktivitas itu langgeng, ya, supaya aktivitas itu tetap kita laksanakan dengan penuh semangat, ya, maka motivasi yang melatar belakangnya haruslah motivasi spiritual. Karena kesadaran hubungan kita dengan Allah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakan oleh setiap hamba-hambanya, ya, terutama seorang muslim. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kata Rasulullah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, inilah yang melatar belakangi seseorang harusnya ketika dia menuntut ilmu, ya, sehingga dia bisa konsisten, ya, bisa istiqomah dalam aktivitas thalabul ilminya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan ke Bang Fakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Baiklah Bapak-Bapak, kita punya waktu untuk diskusi lebih kurang ada 15 menit ya. Jadi yang mempunyai pertanyaan silakan ditanyakan sama Ustaz kita. Insya Allah dijawab. Kalau nggak bisa nanti menjadi PR kita ya. Silakan Bapak-Bapak semuanya. Yang punya kitab itu halaman 107 sampai 109 ya. Perbuatan manusia menurut Islam sampai motivasi perbuatan manusia. Ada yang mau tanyakan silakan Pak. Pak Junaidi, Pak Maroni, Pak Nur Rahman, Pak Reja, Pak Murad, Pak Jarad, silakan semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Kalau nggak ada saya dulu bisa bertanya Bapak ya. Membuka pertanyaan. Gini Ustaz, ini kan mengenai motivasi lah misalnya menurut ajaran Islam Ustaz ya. Misalkan seseorang ini Ustaz, dia kan sudah benar pemahaman tentang agama sudah benar. Sudah diikuti lah semua apa yang dia paham lah. Tapi dia masih juga melenceng Ustaz dari yang pemahaman dia itu Ustaz. Itu kira-kira gimana itu Ustaz? Ya. Jadi memang kita menemukan juga di lapangan mungkin dari sisi pemahaman, motivasi itu sudah benar. Ya. Tapi tidak kemudian mengikuti kaidah amaliyah tadi ya, kaidah kausalitas. Maka lahirlah kalau kita katakan dua kelompok besar yang kemudian ada yang sering bertentangan di tengah-tengah kita ya, yaitu Mu'tazilah dan Qadariyah tadi. Ada yang kemudian 100% pasrah ya, tidak melakukan ikhtiar secara benar, dia hanya mengandalkan doa misalnya ya, tanpa kemudian melakukan ikhtiar yang benar. Yang kedua yang memang mengandalkan ikhtiarnya dan tidak kemudian mau berdoa. Jadi menurut dia
yang bisa memberikan keberhasilan dalam aktivitas yang dia lakukan itu dia semata-mata ikhtiar tadi, tidak ada campur tangan Allah ya dalam aktivitas yang dia lakukan. Maka dua hal ini adalah pemahaman yang keliru. Nah, bagaimana contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya pada peristiwa hijrah kemarin sudah kita bahas bahwa selain kemudian beliau meyakini pertolongan Allah itu senantiasa datang ya, dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, tapi beliau itu juga diperintahkan oleh Allah tidak hanya harus punya keyakinan atau kesadaran hubungan dengan Allah yang baik, tetapi juga harus melakukan amal-amal yang itu memang secara logika berpikir manusia itu bisa mendatangkan keberhasilan. Sama kayak tadi ya, perintah jihadnya itu Allah perintahkan, tapi tidak cukup hanya itu. Jadi Allah juga memberikan tuntunan, bimbingan bagaimana supaya perintah jihad itu bisa dimenangkan. Ya. Bagaimana perperangan kepada orang-orang kafir itu bisa dimenangkan dengan cara apa? Tadi mempersiapkan apa saja yang itu bisa menggentarkan musuh. Ya. Jadi perlengkapan perangnya juga harus mutakhir, ya, harus unggul gitu. Strateginya juga harus bagus ya. Jadi hal-hal yang memang bisa mendatangkan kemenangan itu, ini juga harus dilakukan sebagai sebuah ikhtiar yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang kemudian harus direposisi ya, harus kemudian pemahamannya ini diluruskan. Jangan kemudian menganggap bahwa perbuatan dia itulah sebagai penentu satu-satunya, ya tidak mau kemudian memiliki kesadaran hubungannya dengan Allah. Ya, maka ini nanti dia akan menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, kemudian juga tidak kemudian bersifat pasrah ya. Ya sudahlah, serahkan saja sama Allah kalau memang rezeki nggak kemana. Nah, ini juga kurang tepat. Artinya, selain Allah perintahkan itu, Allah juga perintahkan bagaimana cara menjalankan perintah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi Imam Fudail bin Iyad itu menyebutkan bahwa setiap amal itu akan terkategori amal soleh ketika dia memiliki dua syarat ya. Yang pertama, niatnya benar, yaitu ikhlas karena Allah. Nah, ini berarti dia harus punya kesadaran hubungan dia dengan Allah. Jadi qimah yang dia inginkan itu ya harus ada qimah ruhiyahnya gitu ya. Bahwa aktivitas perbuatan itu dia lakukan karena kesadaran hubungannya dengan Allah. Yang kedua, caranya benar, yaitu ikhtiar yang kemudian dia lakukan ya dalam mencapai tujuan aktivitasnya itu adalah ikhtiar yang benar, bukan ikhtiar yang salah. Nah, misalnya ketika dia misalnya menduduki kekuasaan ya, nah harus kemudian niatnya ikhlas karena Allah. Jadi kekuasaan itu sebesar-besarnya, satu-satunya tujuan dia mendapatkan kekuasaan itu tidak lain adalah untuk melaksanakan aturan Allah gitu, atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah diperintahkan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Islam, kekuasaan itu ya adalah sarana yang bisa digunakan untuk melaksanakan aturan-aturan Allah ya, bukan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi ya, bukan untuk mendapatkan ketenaran dan lain sebagainya. Jadi kekuasaan itu semata-mata untuk menjalankan perintah ya Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan larangan, meninggalkan larangan. Ya, kata Imam Al-Ghazali, kekuasaan itu dengan Islam dan kekuasaan itu seperti saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Islam itu sebagai azas dan kekuasaan itu adalah yang menjaganya. Nah, jadi
Ini yang harus ada, ya, kesadaran hubungan seorang manusia itu dengan Allah ketika dia melakukan perbuatan ini. Inilah yang penting, ya. Selain itu juga tidak bisa keluar dari tuntunan Allah dalam melaksanakan aktivitas itu supaya berhasil dengan menggunakan kaidah amaliyah atau kaidah kausalitas. Ini juga tidak bisa ditinggalkan. Jadi dua hal ini harus tetap ada dalam setiap aktivitas yang kita lakukan kalau memang aktivitas kita itu ingin berhasil, ya. Karena memang keberhasilan itu bukan milik kita manusia, ya, tetapi milik Allah. Tapi langkah-langkah menuju keberhasilan itu di bawah kekuasaan kita, ya. Jadi inilah yang kemudian kita lakukan sebagai seorang manusia, yaitu langkah-langkah aktivitas-aktivitas yang ghalabatul zon kita, dugaan kuat kita akan sampai pada keberhasilan. Tapi keberhasilan itu sendiri bukan wilayah yang kita kuasai, gitu. Wilayah yang kita kuasai ya hanya upaya-upaya yang ghalabatul zon kita, dugaan kuat kita bisa sampai pada keberhasilan, gitu. Makanya manusia itu ketika dia berbuat bisa berhasil, bisa tidak. Bisa jadi dugaan kuat dia, langkah-langkahnya sudah benar, gitu. Aktivitasnya sudah benar, tapi tahu-tahu tidak berhasil, gitu. Karena memang apakah harus putus asa? Enggak. Karena yang dinilai Allah itu bukan keberhasilannya, tapi proses dalam menuju keberhasilan itulah yang lebih penting. Karena proses menuju keberhasilan itu langkah-langkah yang kita kuasai, yang berada di wilayah kekuasaan kita. Ini yang akan dihisab oleh Allah SWT. Nah, sedangkan keberhasilan itu sendiri itu adalah pertolongan Allah SWT. Ya, mungkin itu ya Bang. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Berarti harus berimbang saja antara ikhtiar dan tawakal saja. Ketika kita membeli mobil, saya pengen beli mobil lah. Cuma berdoa saja, nggak bekerja, nggak menabung, itu bahkan nggak terjadi saja. Iya. Oke. Syukur Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan dari, bentar Pak Junaidi, ada maksud dari Pak Reja ya? Oh iya. Bentar Pak ya, kita baca dari Bang Reja ya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam meluruskan pemahaman tawakal, rizki dan ajal, itu bagaimana Ustaz? Apa yang harus kita lakukan biar maksimal Ustaz? Antara tawakal, rizki dan ajal Ustaz, biar maksimal. Iya. Jadi pemahaman rizki, tawakal, dan ajal ini adalah pemahaman lanjutan ya, yang terkait dengan persoalan qada dan qadar. Jadi di dalam materi awal itu dulu kita bahas bahwa materi rizki, ajal, tawakal ini dibahas setelah membahas persoalan qada dan qadar. Ya. Perbedaan pemahaman masalah qada dan qadar ini sebenarnya lahir ya ketika pemahaman Islam itu bersentuhan dengan pemahaman filsafat. Ya. Ketika Islam itu berhasil meluas keluar dari Jazirah Arab. Jadi pada masa Rasul, pada masa sahabat, persoalan ini memang belum pernah muncul. Karena mereka masih memahami persoalan qada dan qadar ini secara benar. Nah, kalau kita kemudian ya bahas satu persatu ya, misalnya terkait dengan tawakal. Nah, ada pemahaman di masyarakat kita bahwa tawakal itu adalah hadis yang terkait dengan unta ya. Maka ada orang Badui datang kepada Rasul, aku lepaskan untaku, aku bertawakal. Maka Rasul mengatakan, ya ikat dulu untamu baru bertawakal. Nah, dari hadis ini ada sebagian masyarakat yang memahami bahwa ya makna hadis ini adalah ikhtiar terlebih dahulu baru tawakal. Jadi ikhtiar dahulu baru tawakal. Nah, kalau misalnya memahami tawakalnya ini seperti itu, ya, berarti pada saat ikhtiar dia tidak tawakal. Dia hanya tawakal ketika ikhtiarnya sudah selesai baru tawakal. Nah, yang benar itu adalah ikhtiar itu sebelum pada
pada saat melaksanakan perbuatan dan setelah melaksanakan perbuatan harus ada tawakalnya. Ya. Maka tawakal itu sebelum, pada saat pelaksanaan aktivitas, dan setelah aktivitas itu dilaksanakan tetap harus ada tawakal. Jadi tawakal itu ada dalam setiap tahapan perbuatan yang harus dilakukan. Ya. Nah ini yang harus direposisi. Ya. Nah kemudian terkait dengan ajal misalnya, ada yang memahami bahwa ajal itu karena hal-hal tertentu gitu. Apakah karena kanker, sakit, atau kemudian kecelakaan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya satu-satunya sebab kematian itu adalah karena datangnya ajal. Memang sudah ketentuannya begitu. Ya. Nah, tidak ada sebab yang lain kematian itu datang bagi setiap orang, kecuali memang ajalnya sudah sampai. Jadi tidak perlu kemudian kita mencari kambing hitam kalau misalnya ada sebuah kematian. Karena memang tidak ada campur tangan manusia dalam persoalan kematian itu. Ya. Makanya dalam persoalan kematian, kita hanya bisa melakukan sikap pasrah dan sabar. Ya. Sabar dalam menerima cobaan itu. Karena tentunya tidak ada yang manusia itu yang suka ketika mendapatkan musibah gitu ya. Nah dalam kondisi ini satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah cuma bersabar. Karena ini Allah yang memiliki ketentuan. Manusia tidak punya andil dalam persoalan ajal tadi atau persoalan kematian. Nah namun yang harus kita perhatikan adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian perbuatan-perbuatan itu terkesan bunuh diri gitu. Ya. Mobil, balap-balapan, ugal-ugalan dan lain sebagainya gitu ya. Ini nanti yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Apakah perbuatan kita ini harus semaksimal mungkin kita lakukan untuk menghindari kematian, itu ya harus kita lakukan gitu. Ya. Ketika berkendaraan itu tidak ugal-ugalan, tidak membahayakan diri dan orang lain, ya itu harus dilakukan karena sebagai sebuah amal yang nanti akan dihisab oleh Allah. Persoalan nanti sudah misalnya bagus-bagus, sudah memang mengikuti peraturan, ya, tidak ugal-ugalan, berjalan di jalan raya itu sesuai dengan aturannya. Toh misalnya terjadi kecelakaan dan kemudian meninggal, itu sudah qada Allah. Nah jadi yang akan dihisab oleh Allah adalah perbuatan-perbuatan kita dalam upaya menghindari kematian tadi, itu nanti yang akan dihisab. Tapi persoalan mati ya atau tidaknya, kapan dan di mana, itu memang sudah Allah yang tentukan dan kita tidak bisa lari dari kematian tadi. Nah kemudian persoalan rizki, ya. Nah kita juga harus memahami bahwa ada yang memahami rizki itu karena usaha dia, gitu. Ini yang salah. Misalnya dokter dapat bayaran dari pasiennya, jadi menganggap bahwa rizki itu karena usahanya, ini yang keliru. Atau kemudian pasrah sama sekali, memang juga keliru gitu ya, meninggalkan ikhtiar dalam mencari rezeki itu juga keliru. Nah, makanya ini yang harus diluruskan bahwa rezeki itu ya memang berasal dari Allah ya. Ini yang harus ada dalam benak kita, bahwa satu-satunya yang memberikan rezeki itu cuma Allah, tidak ada yang lain. Maka ketika mencari rezeki, kita juga akan terikat dengan aturan Allah. Karena kalau kita ketika mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak Allah ridhoi atau dengan cara-cara yang haram, ya tentu kita tidak akan mendapatkan rezeki yang berkah. Ya. Nah, kita ingin misalnya rezekinya banyak, ya. Tapi yang harus lebih mendapatkan perhatian bukan dari sisi jumlahnya juga, tetapi harusnya dari sisi keberkahannya. Nah ini sedikit ya sekelumit mengingat kembali ya, kita merefresh kembali pemahaman rezeki, ajal dan
tawakalnya sebagaimana kita bahas di dalam materi yang ke-14. Ya, baik, mungkin itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, syukur Ustaz. Mungkin apa Pak Junaidi tadi ya? Silakan Pak Junaidi. Oh, ya masuk ke Bapak. Tapi ini ada chat dari Pak Maroni. Siapa? Oh gitu. Bagaimana bisa. Pak Junaidi ditunda dulu gitu? Iya, mungkin bisa. Jadi ya. Baik Pak Ustaz, nanya lagi Pak dari Pak Maroni dia. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, gimana hukum kita menunda melakukan ibadah haji, ibadah umrah dan haji Ustaz? Dikarenakan masih mempersiapkan atau belajar rukun wajibnya, tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Sementara di sisi lain, kita nggak tahu Ustaz, ajal kita kapan Ustaz, gitu Ustaz. Pertanyaan ya. Baik, terima kasih. Pertama, ibadah umrah ya. Umrah itu hukumnya sunnah. Kemudian ibadah haji itu hukumnya wajib. Ya. Itu bagi yang mampu gitu. Artinya ketika kita memiliki kemampuan dari sisi finansial dan dari sisi dana misalnya ya, baik itu untuk dana berangkat atau dana orang-orang yang kita tinggalkan, yang itu nafkahnya berada di bawah tanggungan kita, ini harus tercukupi gitu ya. Kemudian keamanan dari sisi perjalanan itu juga harus terpenuhi gitu. Nah, kalau dalam kondisi sekarang ya tentunya sudah terdaftar misalnya di dalam kuota haji tadi ya. Nah, jadi kalau memang kita belum mendapatkan kesempatan misalnya, maka niat itu harus tetap ada dalam diri kita ya, supaya kemudian ketika nanti misalnya niat itu kita sudah azamkan, kemudian dari sisi finansial dan perjalanan itu sudah memungkinkan ya, kita memiliki kemampuan secara dana, kemudian juga sudah terdaftar di dalam kuota jamaah hajinya, ya. Maka insya Allah kemudian kita bisa melaksanakannya. Gitu. Nah artinya kalau kemudian kita beralasan ya sengaja menunda misalnya ya, untuk menuntut ilmu, saya rasa memang kurang tepat ya. Kenapa? Karena dua-dua ini perkaranya yang wajib. Artinya menuntut ilmu itu bisa kita persiapkan ya, berapa lama sebenarnya. Artinya tidak bisa kita alaskan misalnya menuntut ilmu dulu, baru kemudian nanti setelah menuntut ilmu itu, baru kemudian kita melaksanakan ibadah haji. Nah pertanyaannya, sampai kapan kemudian waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu itu? Nah padahal Allah dan Rasulnya mewajibkan tolabul ilmi, menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Gitu. Jadi nggak ada habisnya, sepanjang hidup itu harus menuntut ilmu gitu. Bukan berarti kita menuntut ilmu dulu baru berangkat haji, enggak ya, berangkat saja, tapi menuntut ilmu itu tetap harus kita lakukan sepanjang hayat kita. Jadi mempersiapkan, belajar rukun, syarat atau keutamaan ibadah haji itu itu bisa kita lakukan. Makanya para jamaah haji itu ada istilah manasik haji ya. Ada rangkaian ibadah haji yang kira-kira nanti dilaksanakan di sana gitu ya, di hari hanya atau di Makkah al-Mukarramahnya gitu. Nah itu yang kemudian dipelajari, tidak harus semua kita harus mumpuni seperti kiai misalnya, atau mungkin harus jadi mustahid dulu baru berangkat haji, enggak. Menuntut ilmu tetap wajib kita lakukan sepanjang hayat ya. Tapi begitu kita sudah punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka segera kemudian harus kita laksanakan ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Misalnya uang udah cukup, daftar aja dulu, tinggal niatnya nanti kapan mau berangkat, ya Allah alam kan gitu. Ya mungkin itu ya Bang. Allah alam bisa. Syukur Ustaz. Begitu ya Pak Maroni ya. Kalau sudah mencukupi segerakan. Oke. Mungkin Pak Junaidi jam 7:05 nih ya. Atau apa Bapak bertanya Pak Junaidi?
Ya, kalau memang nggak cukup waktunya nanti aja lah. Oh, nanti aja ya. Karena juga saya agak terlambat tadi masuk. Oke, siap, oke. Iya. Nggak apa-apa Pak ya, insya Allah Rabu. Kami simpan Pak Junaidi ya. Iya, oke. Salah. Oke. Baik Ustaz, karena waktu sudah cukup, mungkin kita cukupkan dulu Ustaz di sini. Insya Allah kita sambung lagi di Kamis depan ya, Bapak-bapak semuanya ya. Silakan Ustaz, ditutup Ustaz. Baik, para Ustaz sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa sejenak ya. Semoga apa yang kita mohonkan kepada Allah ijabah dengan wasilah kemuliaan majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Summa ala hazinnya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan apa yang kami laksanakan pagi ini ya Allah sebagai amal soleh bagi kami. Tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang benar itu adalah benar adanya dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa yang salah itu adalah salah adanya dan beri kami kekuatan untuk meninggalkannya. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, karena kami yakin Engkaulah sebaik-baik penolong bagi kami. Ya Allah, seandainya di antara kami pagi ini ada yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah, karena sesungguhnya Engkau yang maha menyembuhkan segala penyakit. Seandainya pagi ini ya Allah ada di antara kami yang sedang terlilit hutang, mudahkan baginya untuk melunasi hutang-hutangnya, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, anugerahkan kepada kami ya Allah istri yang soleh, suami yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleh, dan jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkan rezeki yang banyak lagi berkah kepada kami. Seandainya rezeki kami itu jauh, dekatkan ya Allah. Seandainya rezeki kami itu sulit, mudahkan ya Rabb. Seandainya rezeki kami itu masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Seandainya rezeki kami itu masih terkubur di bumi, keluarkan ya Rabb. Seandainya rezeki kami itu sedikit, cukupkan ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, pagi ini Engkau kumpulkan kami dalam majelis ilmu ini. Kumpulkan juga kami nanti kelak di dalam surga-Mu. Amin ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakan Ustaz atas ilmu waktu yang masih disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Baik ya bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di sini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup yang membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Ustaz. Ya, ini ya. Ya Ustaz.